Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiri di tengah-tengah pemandangan yang indah, kita berdiri di padang rumput yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang indah seperti yang kita saksikan di sekitar kita ini, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita pikirkan? Jiwa kita tenang, dada kita lapang, dan lebih daripada itu kita ingin keindahan ini kita miliki selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Tapi coba kita renungkan dengan iman kita, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah keindahan dunia. Kalau kita katakan indah. Keindahan dunia yang pertama, keindahan dunia itu bagaimanapun kita anggap tinggi keindahannya atau sempurna, keindahan tersebut tetap dia itu sangat-sangat rendah di sisi Allah. Sangat-sangat tidak ada artinya dibandingkan dengan sempurnanya keindahan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Coba renungkan makna sabda Nabi SAW. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma syariba minhal kafiru syurbatal ma. Seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, kalau saja dia nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan bisa minum dari dunia itu seteguk air pun. Tapi karena nilainya lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, barulah mereka diberikan air minum, makanan dan rezeki di dunia ini. Orang-orang kafir. Jadi keindahan yang kita saksikan ini sangat rendah. Sangat tidak ada artinya. Belum lagi sementara. Rasulullah SAW bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Mali walid dunia. Aku bukanlah orang yang mendahulukan atau mengutamakan dunia. Ada apa aku dengan dunia? Tidak lain perumpamaanku dengan dalam kehidupan di dunia ini adalah karakibin, seperti seorang penunggang kendaraan. Istadhalla tahta syajaratin, dia bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian di siang hari, kemudian datang waktu sore hari, raha wa tarakaha, dia pun pergi melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan naungan pohon tersebut. Keindahan sementara, keindahan yang semu. Ini saja sudah kita utamakan, sudah kita angan-angankan untuk kita miliki dengan selama-lamanya. Nah sekarang, tidakkah kita berpikir, dunia yang rendah ini Allah ingin gantikan bagi kita dengan kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, lebih kekal abadi. Semua yang kita saksikan di dunia ini tidak ada apa-apanya, sangat rendah dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat nanti. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, saking sangat indahnya, belum pernah didengar oleh telinga. Karena gambarannya yang luar biasa, bahkan belum pernah terlintas, terbetik dalam hati manusia. Tidakkah kita membayangkan kenikmatan yang seperti ini saja, keindahan yang seperti ini saja sudah kita ingin miliki selama-lamanya? Tidakkah kita bayangkan balasan yang sempurna, keindahan yang luar biasa, lahir dan batin? Keindahan yang pemandangan, makanan, minuman, buah-buahan, istana-istana dari emas permata yang Allah janjikan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Tidakkah menjadi motivasi bagi kita untuk memilikinya dengan syarat yang Allah mudahkan bagi orang-orang yang beriman dan mendapat petunjuk darinya? Beriman dan beramal soleh, mempelajari ilmu yang bermanfaat, memahami dan mengamalkannya, mempelajari petunjuk Allah dan menerapkannya dalam kehidupan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha mampu untuk memasukkan taufik ke dalam hati kita untuk mau mengikuti petunjuknya. Ma'asyiral muslimin, penduduk sorga, karena kenikmatan yang mereka rasakan, Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran
ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan kenali pada wajah-wajah mereka nadrah, kecerahan dari nikmat yang mereka rasakan dalam batinnya. Saking senangnya pada wajahnya terpancar bagaimana nikmatnya, bagaimana keindahannya. Jadi dada mereka sangat lapang, sampai-sampai pancaran cahaya keindahan dalam wajah mereka terlihat nyata. Karena inilah kenikmatan yang tiada taranya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya dari keburukan pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka kecerahan di wajah dan kegembiraan, kebahagiaan dalam hati. Inilah kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau untuk kenikmatan yang sementara saja, mungkin kita harus naik gunung, jauh-jauh datang ke pantai, bahkan kita harus nyewa. Ini sementara untuk kita dapatkan dan akan berakhir. Bagaimana kita tidak bersabar menundukkan hawa nafsu di dunia untuk meraih kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Orang yang bekerja di siang hari, masang atap atau membangun bangunan, siang yang terik, dia bisa bersabar dengan pertimbangan apa? Dia akan dapatkan upah, imbalan 1 juta, 2 juta untuk hidupnya sebulan 2 bulan. Hidup sebulan 2 bulan, dia rela untuk berpayah-payah. Nah, kenapa kita untuk kehidupan yang kekal abadi, yang sebentar lagi akan kita rasakan, dan dunia yang akan kita tinggalkan sebentar lagi, kenapa kita tidak bersabar untuk menundukkan hawa nafsu? Kenapa tidak bersabar untuk mengikuti petunjuk Allah, mempelajari dan mengamalkannya? Bukankah akhirat itu akan cepat datangnya? Setiap hari yang kita lalui berarti kita semakin dekat menuju dari akhir kehidupan kita. Dunia ini kita tinggalkan di belakang kita. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna dunya qad adbalat qad dhahabat mudbiratan wal akhirata qad ja'at muqbilatan." Sungguh dunia ini hakikatnya telah pergi meninggalkan kita, dan akhirat yang ada di depan kita datang menghadapi kita. Tidak ada lagi. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Maka jadilah kamu sebagai pencinta akhirat dan jangan menjadi pecinta dunia. Karena hari ini, kata beliau, saat ini adalah kesempatan beramal. Belum ada perhitungan. Nanti di akhirat yang ada cuma perhitungan dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Jadi jangan korbankan yang kekal abadi untuk kesenangan sementara. Orang bekerja saja hanya untuk pertimbangan nafkah 2 bulan, dia bersabar karena kepayahannya. Nah, kita disuruh bersabar sebentar menundukkan hawa nafsu untuk hari esok kita yang sesungguhnya kekal abadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya saat ini untuk hari esoknya, untuk masa depannya yang sesungguhnya kehidupan yang kekal abadi si Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka inilah pelajaran bagi kita sewaktu kita melihat alam semesta yang indah. Kita bandingkan dengan kenikmatan yang menanti kita di sorga nanti jika kita bersabar sebentar menundukkan hawa nafsu untuk mempelajari petunjuk Allah, memahami dan berusaha mengamalkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuknya untuk mau mempelajari agamanya, memahami dan mengamalkannya, dan dimudahkan untuk istiqamah di atas keimanan dan di atas ketakwaan kepadanya sampai kita meninggal dunia menghadapnya di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Maka demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.